Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan dimanapun Anda berada, selamat sore. Pada kesempatan ini saya berada di Kelurahan Sepaku Lama. Dan alhamdulillah saya bisa ketemu tokoh muda. Saya bilang tokoh muda, orangnya masih mana muda dan punya pengalaman bagaimana memberikan advokasi terhadap orang-orang yang tertindas, tergusur. Nama beliau simple, Duan. Beliau adalah Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Timur. Dan saya akan diskusi secara singkat mengenai IKN Ibu Kota Negara, sebuah kebanggaan rakyat Indonesia. Dan kesempatan ini saya ingin meminta komentar kepada Mas Duan terkait soal proses pengembangan ikan ini. Selamat sore Mas Duan. Selamat sore Pak. Apa kabar? Ya, Anda bisa bercerita kepada kami, dan ini akan ditonton beberapa pemirsa di seluruh Indonesia lewat channel Uhaib Center Official. Anda bisa memberikan apa sesungguhnya yang Anda bisa pahami dalam perspektif Anda sebagai seorang aktivis dan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait soal IKN. Ya, tentu kalau bicara IKN kita melihat ya sekarang proses pembangunan. Jadi kalau dari perspektif kami sebagai penggiat masyarakat adat, tentu IKN itu tidak berdiri sendiri. Tentu ada sebuah fondasi yang masih belum clear, misalnya soal kepemilikan tanah ya, kepemilikan lahan, kemudian yang selama ini diasumsikan bahwa IKN ini baik-baik saja, tidak ada masalah, dan bahkan tidak ada masyarakat adatnya. Nah, pada poin itu yang sebenarnya yang ingin kami jawab gitu ya, dari perspektif masyarakat adat. Tentu dari proses IKN ini terbentuk tentu diambil dari wilayah adat. Misalnya ada suku Balik di sini. Dari proses itu tidak ada partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan gitu ya, menentukan kebijakan IKN dan seterusnya. Misalnya ada penggusuran di komunitas karena dianggap IKN ini tanah kosong yang tidak bertuan gitu. Nah, itu yang menjadi problema selama ini, yang masih menjadi usulan, menjadi tuntutan masyarakat yang ada sampai saat ini. Oke. Terselesaikan gitu ya. Poin penting yang Anda sampaikan soal marginalisasi masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal ada satu etnis namanya suku Balik, dan suku Balik ini hidup dalam sebuah sistem value, budaya, dan sejarah. Cepat atau lambat ini akan terjadi satu penggusuran, karena desa Sepaku ini salah satu inti dari proses pembangunan IKN, dan di sini banyak warga sekali yang sesungguhnya masyarakat tidak dilibatkan dalam partisipasi namanya public making proses terkait soal IKN. Jadi IKN seperti Anda katakan tidak berada dalam sebuah kepentingan atau kehampaan kepentingan. Di situ ada kepentingan politik dan ekonomi. Lagi-lagi yang dirugikan, yang terzalimi adalah masyarakat pinggir. Gimana menurut pendapat Anda? Iya, tentu kalau kita melihat dari tadi, kita melihat bahwa proses IKN itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Tentu ada penggusuran komunitas adat. Nah, kita bisa bayangkan bahwa di IKN memang sampai saat ini tidak ada kebijakan yang melindungi masyarakat adat gitu ya. Kemudian kita bisa melihat dari fakta-fakta, ada apa namanya, misalnya soal penghentian pelayanan publik gitu ya, penghentian pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, misalnya
tidak boleh masyarakat adat mengurus legalitas tanah, tidak boleh menjual tanahnya, kemudian bahkan tanah-tanahnya dianggap kosong, diambil secara paksa gitu oleh pembangunan. Nah, itulah realita yang ada gitu. Setelah kita advokasi, kita lihat di lapangan bahwa memang dianggap tidak ada masyarakat adat di IKN ini. Jadi aman bekerja dengan komunitas, memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat ini tidak diambil secara paksa. Kemudian kita juga mengusulkan kepada pemerintah bahwa perlu adanya kebijakan dari otorita IKN untuk melindungi, mengakui keberadaan masyarakat adat. Itu yang paling penting. Oke, Anda ingin mengatakan sebagai Ketua Aman bahwa seharusnya pemerintah mengakomodasi semua lapisan masyarakat, tidak hanya IKN ini menguntungkan bagi orang yang kuasa modal, yang pemilik modal atau yang pemilik tanah yang luas, tetapi masyarakat kecil pun, masyarakat pinggiran, supaya tidak mengalami marginalisasi, keterasingan di kampung halaman, maka perlu satu kebijakan yang melibatkan pemerintah, melibatkan masyarakat di dalam proses kebijakan IKN ini. Jangan sampai IKN menjadi satu POC baru, ya, menjadi satu kolonialisme baru yang mengatasnamakan negara dan kepentingan negara, sembari harus mengorbankan sekian puluh ribu manusia yang termarginalkan di dalam hiruk pikuk IKN ini. Komentar Anda gimana? Ya, tentu yang kita harapkan pembangunan IKN ini kan tentunya tidak mengambil hak masyarakat gitu ya, tidak menggusur masyarakat, tidak memastikan bahwa masyarakat adat bisa hidup berdampingan dengan IKN. Misalnya tidak ada penggusuran masyarakat adat gitu ya, tidak ada pemindahan dan tidak ada pengambilan hak, perampasan hak yang ada yang sudah dimiliki masyarakat adat. Nah, itu perlu kita pastikan gitu. Oh iya, oke, Mas Duan. Seiring proses pembangunan IKN, maka lahan-lahan pun yang ada dekat IKN sudah harga tanah menjadi tinggi begitu, dan tentu saja yang diuntungkan orang pemilik lahan atau pemilik tanah yang banyak. Lalu masyarakat kecil, kalau tuh ada kompensasi, dan kompensasi itu tidak cukup untuk membangun rumah dan dialokasikan kemana, mereka ini kebingungan mau pindah kemana. Dan tidak cukup uang itu, bisa katakanlah 50-60 juta, ya, akan membangun rumah baru dan mereka mau pindah kemana. Dan ini yang menjadi kegalauan dan kekhawatiran masyarakat, sebagian masyarakat yang kecil, masyarakat pinggiran ini. Iya, maka oleh sebab itu yang kami ingin pastikan bahwa soal hak masyarakat, kepastian hukum, kepastian hak masyarakat adat itu salah satu tadi kebijakan yang mengatur tentang tanah, misalnya ada standarisasi. Kalau misalnya masyarakat adat yang merelakan tanahnya tentu memiliki kebijakan jelas gitu ya, jadi tidak ada paksaan gitu. Soal penggusuran juga tidak ada paksaan, perampasan itu hak itu harus dipastikan masyarakat tidak terpaksa, terintimidasi gitu. Seperti saat ini kan masih ada semacam kekosongan hukum bagi masyarakat adat, tidak ada perlindungan sama sekali, seolah-olah kosong gitu ya. Yang mereka miliki masyarakat saat ini kan tidak memiliki legalitas surat gitu, sehingga tidak diakui oleh pemerintah. Nah, itu yang menjadi masalah yang tertentu sehingga menyebabkan transaksional harga tanah sehingga nggak ada kepastian, seenaknya saja diatur oleh oknum-oknum tertentu gitu. Oke, ini menarik dari penjelasan Mas Duan sebagai Ketua Aman. Beliau mengatakan tidak menutup kemungkinan ada transaksi gelap atau black market of land, pasar gelap tanah yang dilakukan para maklar-maklar, para bromocora tanah, dan memanfaatkan hiruk pikuk IKN dalam struktur yang di tengah kebingungan masyarakat. Dan tidak menutup kemungkinan ada mafia-mafia tanah dan ada perselingkuhan, persekongkolan antara oknum aparat Pemda atau PUPR dengan pihak otorita, dan masyarakat tidak tahu apa-apa karena juga tidak ada keterbukaan soal kompensasi. Itu informasi yang saya terima, Mas Duan. Ya, kira-kira begitu faktanya ya. Kalau kita melihat memang
Ya, salah satu tadi yang disampaikan oleh Bapak memang benar ya, fakta di lapangan ada situasi itu. Makanya kalau dari Aman Kaltim tentu tidak masuk ke wilayah transaksional itu. Kami dari Aman Kaltim tentu ingin memastikan soal hak, soal kepastian hukum tentang perlindungan masyarakat adat gitu ya. Oke, sebagai catatan penting, Anda berikan satu harapan masyarakat harus bagaimana dalam kacamata lembaga Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini. Iya, tentu bagi masyarakat tentu ya, melihat IKN ini tidak semerta-merta hanya pertanyaan terima atau tidak terima gitu ya. IKN ini kita melihat secara utuh gitu ya, dampak dari segi pembangunan, lingkungan tentu akan berakibat pada komunitas lokal gitu ya, pemilik tanah di wilayah IKN gitu ya. Itu tentu mesti harus masyarakat harus memang benar-benar memastikan bahwa hak dan kepemilikannya tentu diakui oleh pemerintah gitu. Begitu juga harapan kami bagi pemerintah gitu ya, dalam situasi pembangunan IKN harus benar-benar memperhatikan masyarakat adat gitu ya, memberikan kebijakan gitu, kepastian hak gitu, tidak menggusur gitu. Poin yang paling penting tidak menggusur, memindahkan masyarakat adat dari wilayah adatnya. Sebab kalau dia dipindahkan berarti dia bukan lagi masyarakat adat. Hilang, terputus ya, terputus dengan leluhurnya, terputus dengan sejarahnya, terputus dengan keberlangsungan hidupnya. Menurut kami itu yang harus dipastikan masyarakat itu di Kalimantan Timur ya, kalau soal bicara IKN. Oke, teman-teman, pecinta UHF Center Official, hampir sama komentar warga masyarakat dengan Ketua Aman ini. Jangan sampai masyarakat ini menjadi penonton di kampung halaman, kemudian menjadi orang yang terputus dan akar sejarah dari nenek moyang mereka. Mereka sudah hidup dengan belief system, kepercayaan masyarakat, kemudian local knowledge, pengetahuan lokal dan local wisdom, kearifan lokal, dan ini tidak bisa dikonversi dengan nilai rupiah atau ekonomi. Dan ini yang menjadi pertaruhan bagi warga lokal, dan ini menjadi satu harga mati yang sangat berharga. IKN tidak harus menghilangkan semua ini, menafikan semua nilai-nilai budaya dan tradisional yang menjerat kehidupan mereka yang sudah turun-temurun. Ini yang dikhawatirkan oleh hampir semua masyarakat yang saya temui, dan dipertegas lagi dan dikonfirmasi kembali oleh Mas Duan sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Terima kasih Mas Duan, diskusi yang menarik ya soal IKN. Mudah-mudahan kita tidak mengalami ada yang untung, ada yang buntung, ada yang menang, dan ada pecundang dalam IKN ini. Terima kasih Mas Duan, mudah-mudahan kita bisa memberikan satu solusi perspektif yang sama-sama memiliki komitmen dan konsen bagi pembangunan Indonesia ini, khususnya IKN, dan tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Semua menikmati bahwa IKN demi semua bangsa dan tidak ada yang menjadi gelandangan di kampung halaman sendiri. Terima kasih. Selamat sore Mas Duan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.